Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Tuan Misteri dimanapun Anda berada, di malam ini Abah bisa berjumpa lagi. Secara biasa Abah akan coba untuk membuka legenda maupun sejarah atau misteri. Dan di malam ini Abah akan melakukan atau membuka tentang perjalanan, yaitu suatu kekuatan energi, dikarenakan sahabat, Jawa Barat atau Pulau Jawa banyak tentang ilmu-ilmu, bermacam-macam ilmu secara masing-masing atau sejarah perjalanan di zaman dahulu. Dan di malam ini Abah akan mencoba untuk menceritakan tentang kekuatan asal usul, seperti untuk untuk kemungkinan tidak hanya untuk di Jawa Barat sahabat ya, maksudnya untuk Tatar Sunda, kemungkinan untuk wilayah luar dan sebagian di kalangan suku. Kalau yang udah tahu pasti itu akan menjadi ujung kepercayaan masing-masing. Dan di malam ini Abah akan mencoba menceritakan asal usulnya dari mana, kekuatannya, energi, ibaratnya yang dinamakan bambu atau kaur kuning, dengan yang disebutkan kebanyakan kok bawang putih, katanya bisa digunakan untuk mendalisir kekuatan energi makhluk negatif atau ya makhluk halus gitu kan, yang ditanyakannya itu. Dan seperti bambu kuning sahabat, sama ini ada yang menanyakan atau dari mana awalnya, dan Abah juga manusia biasa, tapi akan coba Abah untuk mengambil langkah awal cerita. Kemungkinan gunanya haur kuning dengan bawang putih ini kemungkinan ada legenda juga, tidak semata-mata itu bisa digunakan kalau tidak ada legendanya sahabat. Tapi sebelumnya Abah jangan sebelum melangkah ke ceritanya ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan untuk sahabat semua, mudah-mudahan diberikan perjalanan kesehatan dan dilancarkanlah periziannya. Dan sahabat, kita langsung aja ke pokok yang ditanyakan oleh sahabat, kegunaan, kenapa, dari mana, mungkin itu. Haur kuning dan bawang putih sahabat, di abad 14 yang namanya haur kuning dan bawang putih itu udah menjadi legenda di kalangan zaman dahulu, dikarenakan kegunaan ini haur kuning dan seperti bawang putih itu dari nenek moyang atau para leluhur yang memberikan perjalanan sehingga sampai sekarang cucu ya ibaratnya yang percaya dengan benda-benda tersebut, pengen tahu dari mana. Dan dikatakan yang Abah tadi di abad 14 itu sahabat, ini udah berjalan atau udah dipakai di kalangan zaman dahulu. Dan Abah akan coba mengambil ceritanya ini, kegunaan bambu kuning di waktu dahulu sahabat. Di zaman dahulu sahabat, di sebuah tempat pedesaan atau
perkampungan yang Abah dapat. Yang Abah tangkap ada kekuatan energi di zaman dahulu, yaitu kekuatan makhluk halus. Di dalam cerita ini sahabat, banyak tokoh-tokoh di kala itu yang melajari ilmu tentang kanuragan atau ilmu tertinggi di zaman dahulu, sehingga di zaman dahulu ilmu itu bisa disebutkan paling di depan untuk menjaga atas nama kepribadian, atas nama padepokan, sehingga di zaman dahulu itu kejagoan yang paling diutamakan menurut di cerita ini sahabat. Dan di satu tempat yang Abah dikatakan tadi, ada suatu padepokan, yaitu padepokan tentang perjalanan, bisa disebutkan ilmu kanuragan yang berjalan secara fisik dan berjalan secara kebatinan. Di dalamnya cerita sahabat, di padepokan ini ada tokoh yang merasa hebat di zaman dahulu. Abah coba untuk mengambil nama tokoh ini. Dan tokoh ini sahabat begitu dekat dengan kekuatan energi makhluk gaib. Kalau dikatakan di zaman dahulu yang Abah tangkap. Nama tokoh ini sahabat Eyang Empring Suri di zaman dahulu ini. Dan tokoh ini punya kekuatan secara natural dan bisa menyuruh secara makhluk halus, dan dia bisa macam-macam kemungkinan pengalaman dia di zaman dahulu. Dan dia punya murid, yaitu 2 sahabatnya yang Abah dapat. Orang ini udah tidak punya kedua orang tua. Ini yang kalau Abah tangkap di zaman dulu cerita ini sahabat. Lalu si Eyang yang Abah barusan katakan tadi, Eyang Empring Suri itu, waktu ibunya mau meninggal, ibunya mengatakan, nitiplah anak kami dan rawatlah seperti anakmu sendiri, kata. Nah, dikarenakan orang tua ini sahabat tidak punya istri di dalam ceritanya, dan akhirnya anak itu diurus sama orang tua itu sampai dewasa besar. Setelah besar dewasa sahabat, dia itu diberi kekuatan seperti ilmu kanuragan. Singkatnya cerita sahabat, kedua anak ini, karena didikan dari seorang yang memberikan ilmunya ini kurang kemungkinan untuk dasar secara bagaimana yang mengolahnya ilmu itu harus bagaimana. Kemungkinan di zaman itu merasa dia itu paling hebat.
Lalu dia itu pengen mencoba melangkah untuk menaklukkan Tatar Jawa Barat dengan ilmu-ilmu yang dia miliki. Ini bersangkutannya dengan para leluhur di zaman seperti kalau Jawa Barat sahabat, seperti paguron-paguron yang disebutkan Pencaksilat. Kalau di zaman dahulu Pencaksilat sahabat itu ilmunya sama dengan kesaktian dia itu, dan dia bisa menaklukkan gaib manapun, dan dia itu merasa paling hebat. Dan nama dua anak ini yaitu dikarenakan sahabat anak ini dua-duanya cowok. Yang satu ini namanya Tirta, kakaknya. Yang kedua yaitu Wira. Nama anak ini dikarenakan mukanya kalau abah lihat ini hampir kayak mirip kembaran. Dengan secara latihan terus menerus dan dilatih oleh sepuh yang gak abah katakan tadi sahabat, kakak beradik ini tidak ada yang bisa disebutkan kalah mengalah. Dia itu seimbang kalau pertarungan, hasil latihan bela dirinya. Dikarenakan didikannya terlalu tinggi dan merasa ilmunya itu paling hebat, lalu dia itu sahabat, singkatnya cerita, pengen mengalahkan suatu padepokan yang abah dapat. Sedangkan padepokan itu kalau abah lihat melajari bukan kekuatan energi secara seperti orang tua itu diajarkan sama anak ini. Dengan singkatnya cerita sahabat, yang abah maksud di padepokan yang abah maksud ini namanya sahabat, yaitu namanya Eyang Empu Mahesa. Eyang Empu Mahesa ini ada 15 murid di cerita di waktu itu sahabat. Dengan didikan pelajaran beda dengan yang abah ceritakan tadi secara kanuragan. Kalau ini sahabat, Eyang Empu Mahesa itu memberi ilmu secara tata tertib diri kemanusiaan, secara olahan kalimat yang penuh dasar dengan olahan yang dia bawa di waktu itu. Dengan singkatnya cerita sahabat, muridnya ini yang dipercaya namanya ini Wahab. Wahab itu lalu menanyakan sesuatu tentang perjalanan di muka bumi, apakah sepuh atau eyang ya di zaman dahulu, apakah ilmu yang aku pelajari yang dikatakan eyang itu kepribadian dengan secara kalimah-kalimah ini, apakah ilmu ini bisa untuk menaklukkan seperti ilmu-ilmu yang tinggi. Dan Empu Wisesa itu menjawab dengan senyum sahabat, dan dia menjawab, bisa nak, dikarenakan manusia itu tidak ada yang hebat, dikarenakan manusia itu tidak ada yang jago. Sehebatnya manusia tergantung membawa ilmunya, tergantung dan perjalanannya. Dengan ketekunan
sama Wahab melajari dari sesepuh Empu Wisesa ini, sahabat. Di suatu hari dia itu pergi ke hutan mau mencari yaitu bambu. Dengan ibaratnya perjalanan Wahab, dikarenakan waktu itu bambu itu untuk digunakan di padepokan mungkin waktu itu. Lalu Wahab pergi dan mencari yang disebutkan haur kuning, sahabat. Dan haur kuning itu, sahabat, setelah Wahab ya sampai di tempat yang mau dicari seperti bambunya itu, ada sebuah bambu, sahabat, berbalik arah, yaitu si rantingnya itu yang dari kanan ke depan ke sini, yang dari kiri juga ke depan ke atas, tidak searah. Pas mau ditebang, kayu itu tidak bisa, sahabat. Lalu dia mengucapkan suatu kalimat yang dia miliki dari sesepuhnya itu dengan menggunakan air yang dia bawa seperti air minum, lalu diusapnya si bambu itu, dan dari situ kayu itu bisa diputus, ditebasnya. Lalu bambu itu dibawa, sahabat, ke tempat padepokannya dia melajari ilmu-ilmu dari sepuh Empu Wisesa. Setelah itu sampainya di padepokan, Wahab ini menanyakan sama gurunya, "Eyang atau guru, kami mendapatkan bambu, tapi ini rantingnya berarahan." Lalu orang tua itu melihat secara kekuatan energi kebatinan, sahabat. Dan ternyata di situ, sahabat, ada suatu kekuatan energi yang disebut energi makhluk gaib, secara yang dibilang ya kalau bisa disebutkan ini positif lah, gaib ini. Lalu yang Empu Wisesa itu secara kekuatan batin bertanya, dan fungsinya apa, tujuannya apa seperti bambu seperti ini. Lalu kekuatan energi itu mengatakan, "Gunakanlah kami sebaik-baiknya, gunakanlah kami seluruh-seluruhnya," kata makhluk itu, sahabat, yang menguasai kekuatan bambu kuning itu. "Janganlah kami digunakan secara jalan salah, dikarenakan kami pengen membantu secara untuk manusia. Cuman tidak sembarangan manusia bisa menemukan seperti ini. Cuman kami pengen memberi bantuan yang percaya sama kekuatan yang kami miliki." Itu, sahabat, ceritanya. Lalu, "Apakah kamu ini bagaimana cara untuk menggunakannya?" Lalu si bambu itu, sahabat, suruh dipotonglah bambu itu. Dan katanya sama makhluk itu berkata begini, "Janganlah bambu ini dibuang, dikarenakan ada kekuatan untuk penjagaan secara halus maupun kasar, terutama orang yang memiliki ilmu kanuragan." Itu dikali. Lalu bambu itu dipotong dan diurusnya. Nah, singkatnya cerita, sahabat, yang mau mencoba kekuatan kanuragan kesaktian tadi itu, Wira, terutama yang ditangkap ini, yang diberi ilmu sama empring, siapa ini, yang empring. Lalu mendatangi tempat itu,
"Hei Wahab," katanya ini si ini nih, Wira, "kalau emang kamu udah lama melajari ilmu-ilmu di padepokan ini, kita akan buktikan mana yang lebih hebat, mana yang lebih jago," katanya. Lalu Wahab cuma berkata, "Saya tidak merasa jago dan saya tidak punya ilmu kekebalan apalagi kanuragan." Lalu si Wira ini berkata sambil tinggi, sahabat, "Wah, kamu jangan gitu, dikarenakan kami tahu kamu ini orang hebat-hebat semua dan kami datang ke sini bukan mau oh, cari keributan yang tidak-tidak, tapi pengen membuktikan kehebatanmu itu di mana dan kejagoanmu itu di mana." Dengan secara eh apa ini? Terpaksa, sahabat, Wahab itu lalu menghampiri si sepupunya yang di sebelah kiri lagi duduk sambil tersenyum. Lalu Wahab menanyakan, "Sepuh, ini bagaimana? Karena kan ini dia itu menantang, ya kita ibaratnya janganlah kalau menyerang. Kalau dia pengen mencoba silahkan aja." Gitu, sahabat. Lalu dengan singkat cerita, sahabat, jadilah pertempuran antara Wira dengan Wahab. Dikala itu Wahab tidak melakukan secara kekuatan energi atau kanuragan, sahabat. Dia cuma melakukan seperti mantra atau pasrah kepribadian sama apa mungkin kepercayaan di waktu itu ya. Sedangkan Wira melihat serangannya itu sama Wahab kurang direspon, dia lalu mengambil kekuatan, sahabat, seperti para gaib atau bangsa siluman lah gitu. Sambil menginjakkan kaki, sahabat, ke bumi. Dengan kaget, lalu itu angin itu seperti angin beliung, sahabat, menyambar ke Wahab yang lagi dia itu berdiri sambil sigap tangan di dada. Dengan derasnya itu angin, sahabat, Empu Wisesa ini kaget. Ini bukan, kalau arti begini, ini bukan mau mencoba tentang ilmu, tapi ini mau menghancurkan padepokan dengan semua yang ada di situ. Dengan sikapnya sesepuh itu memberi, sahabat, kayu kuning yang telah dipotong tadi itu sama Wahab. Lalu Wahab, bawalah bambu ini. Lalu bambu itu ditangkap, sahabat. Pas angin beliung itu mau menyambar sama Wahab, sahabat, dan kata sesepuh itu dengan secara kontak ilmu kebatinan, sahabat, lalu si bambu itu langsung ditancapkan ke bumi, sahabat. Dengan keajaiban di cerita ini, angin itu, sahabat, angin puting beliung itu tidak mampu untuk mengangkat Wahab yang lagi menancapkan bambu kuning di depannya itu. Dengan memutar bambu kuning 3 kali itu, sahabat, lalu angin itu putar alas, pergi begitu saja. Di situ Wira itu kaget, kok ilmu yang dibangga-banggakan oleh saya cuman dihadap dengan bambu, kok tidak mampu. Gitu, sahabat, cerita. Lalu dia itu mengambil lagi kemungkinan mantra kekuatan dengan secara jin yang dia ambil kekuatan di kala itu. Lalu dia itu menyerang Wahab, sahabat, dengan kekuatannya. Tiba-tiba, sahabat, dengan hati yang dia itu tidak emosi, lalu si bambu itu kata hatinya, lalu si kakinya itu, sahabat, dengkulnya itu dipukul dengan bambu itu.
aneh bin ajaib sana. Kenapa aneh bin ajaib? Wira begitu kena bambu itu sahabat, dia itu terjatuh sampai bersuara minta tolong. Nah dari situlah sahabat, kekuatan bambu kuning di dalam cerita ini yang abah tangkap. Tapi mudah-mudahan emang kalau diambil, abah juga manusia biasa, cuman mengambil apa yang abah dapat, itulah yang abah diambil gambarannya ini. Dia itu sampai-sampai tidak bisa berjalan sahabat, terpincang-pincang sambil menjerit-jerit atau berteriak-teriak. Di kala itu timbullah, setelah terjadi itu sahabat, keanehan terjadi. Dari tongkat itu, bambu itu, muncullah sebuah asap. Putaran asap itu lalu berdiri di depan Wahab, dan asap itu berkata, gunakanlah kami sebenar-benarnya di jalan yang benar. Jangan takut kami, kalau dibutuhkan tancapanlah ke bumi, asalkan digunakan di jalan yang benar, kata asap itu. Lalu Wahab itu terkejut dan dia sambil menjawab, kamu ini siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa saya, cuman sesepuhmu yang tahu nama saya. Harus bagaimana kami secara untuk menolong orang itu? Dikarenakan orang itu tujuannya jelek, kamu tidak bisa untuk menyembuhkan, cuman gurumu yang bisa menyembuhkan. Lalu sahabat, si Wira itu dengan keadaan, lalu sesepuh itu sahabat mengambil bambu yang paling pendek yang rantingnya berdepanan itu, kalau disebut sekarang kemungkinan itu bambu buta ya. Lalu dimasukkan ke air dan airnya itu dibasuhkan. Setelah dibasuhkan sahabat, kakinya itu menjadi ya secara biasa lagi. Nah, lalu dari situ si Wira itu dikasih omongan sama sesepuh, janganlah kamu merasa paling hebat. Lalu si Wira itu merasa melajari ilmu sekian tahun kok menghadapi bambu juga dia itu kalah sahabat. Berarti perjalanan kami ini sepuh udah merasakan kami merasa paling jago dan kami minta maaf. Ya kata sepuh dan Wahab, yang tidak apa-apa dikarenakan kami tidak punya hati dendam. Lalu singkatnya cerita sahabat, dia itu pergi lagi pulang ke gurunya, bilang bahkan itu kalah dengan sebuah bambu. Lalu gurunya itu berkata, kamu ini bagaimana, kamu itu orang udah dididik kanuragan yang paling hebat, kenapa kamu tidak bisa menurunkan kekuatan seperti ilmu jin atau kekuatanmu yang memiliki? Aku tidak bisa guru. Lalu gurunya itu turun tangan sahabat, sama adanya itu datang lagi ke situ. Nah di saat itulah Wahab kata sesepuhnya, ini bukan bagianmu, ini bagian gurumu. Lalu dalam singkat cerita sahabat, pertarungan ini terjadi lagi. Kalau kamu bisa mengalahkan saya akan angkat kaki dari padepokan saya. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus pergi dari tempat ini. Itu di dalam cerita. Lalu sesepuh itu cuma tersenyum, silakan kalau kamu maunya gitu, aku ibaratnya ngikut aja. Lalu pertempuran terjadi lagi dengan kekuatan dahsyat sahabat. Dia itu menggunakan ilmu kekebalan atau ibaratnya jin. Dia cuman di samping itu si gaib itu muncul lagi sahabat, yang asap itu dari bambu itu. Janganlah kamu gentar. Ilmu seperti begini, ini yang namanya itu masih bisa disebutkan di bawah kamu. Kata sesepuh, bagaimana caranya kami menghadapi supaya kau bisa sembuh? Lalu asap itu menyuruh memegang bambu pendek itu sahabat, dengan mendorongnya tangan sebelah. Si orang tua itu yang empring ya, apa ini, energi abadi kurang tangkap. Iya, dia terpental sahabat, dan menjeritnya begitu banyak. Singkatnya cerita sahabat, ini kalah lah. Dan disitu muncullah suara,
haur kuning bisa menjaga secara kasar, secara halus katanya waktu itu sahabat. Dan gunakanlah kami sebaik-baiknya. Dan sahabat semua, kekuatan haur kuning. Lalu yang itu menanyakan, kamu ini siapa? Sepuh, namaku. Sebetulnya namaku tidak boleh manusia tahu, tapi dikarenakan kamu orang yang saya lihat punya kebaikan, nama saya boleh diingat dan boleh disebutkan, yaitu namanya Prabu Loka. Prabu Loka Wangsa Kuning, sahabat. Nama ini Prabu Loka Wangsa Kuning. Kenapa kamu mengambil perkataan namamu di situ? Karena itu warisan dari kerajaan kami. Kerajaan kami itu makhluk gaib sepuh. Itu yang abah tanam. Apakah bambu ini ada yang memegangnya, menjaganya? Ada katanya. Siapa? Raden Haryambanga, kata makhluk itu, sahabat. Lalu sesepuh itu mengatakan, terima kasih, kalau emang bambu ini ada gunanya akan kami gunakan. Iya, tidak hanya untuk menghadapi kekuatan dan menghadapi ilmu apapun teluh yang tujuannya negatif, bambu ini bisa digunakan asal tahu secara untuk menggunakannya dengan secara lega, sahabat. Lalu si sesepuh itu dalam cerita angkat kaki dan dia pergi. Padahal yang Empu Wisasa tidak menyuruh dan dia pergi merasa malu dengan kata-katanya dia. Bagaimana dengan kekuatan bawang putih, sahabat? Itu seksama abah dikarenakan ini durasi panjang, sahabat ya. Sama kalau bawang putih yaitu yang mempunyai ini sesosok wanita, sahabat, tapi kesaktiannya luar biasa. Dia suka menolong orang di zaman dulu ini, bersangkutan dengan ilmu gaib juga, seperti makhluk cuman kepala, sahabat. Nah, di kalanya cerita makhluk itu suka mendatangi orang-orang yang lagi hamil, dan dengan kekuatan energi si ibu ini, tadi namanya siapa? Sima ini namanya, sahabat. Kalau abah tangkap dari pengalaman abah ini, Nini Anggrek, sahabat. Kenapa namanya Nini Anggrek? Untuk abah pribadi, kemungkinan ini adalah bersangkutan dengan kenaman keharuman dia, mungkin itu. Lalu di dalam cerita, sahabat, bawang putih ini digunakan, dan makhluk yang abah katakan tadi seperti ya hantu kepala, begitu melihat bawang putih, sahabat, dia itu bukannya dalam arti takut, dan semua energi makhluk yang tujuannya negatif melihat benda itu begitu ya, sama seperti yang abah katakan tadi itu, Nini Anggrek itu pada saling menjauh. Nah, dengan singkat cerita, sahabat, dia mengobati ini. Kalau bawang putih bukan dari pertarungan yang abah dapat, tapi ini tentang pengobatan yang pernah dijalani waktu mengobati orang yang kena guna-guna, sahabat. Dengan kalimatnya dia dibaca dengan membasuhnya air pakai bawang putih, sahabat, di waktu itu. Lalu orang itu berteriak sampai keras. Dengan dibasuhnya dengan bawang putih, orang itu dengan izinnya kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuh, sahabat. Lalu Sima itu berkata sama cucunya lah, ini cewek juga nih, cuman ini abah tidak menangkap namanya siapa. Lanjutkanlah perjalananku, cuk, katanya. Gunakanlah pengalaman ini dengan jalan kebaikan. Tinggalkan benda ini, bisa menjaga untuk rumah. Kalau untuk rumah, katanya, asal kamu tahu benda ini ada kekuatan, apalagi kamu melajari kalimat-kalimat. Mungkin, sahabat, asal usul bawang putih dan bambu kuning
Itulah yang Abah sampaikan. Bila mana ada kekurangannya, Abah minta maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan Abah juga manusia biasa. Kemungkinan untuk asal-usul bambu kuning dan bawang bodas, ya bawang putih itulah artinya ada energi yang tidak beda dengan beberapa benda seperti bawang merah itu ada sahabat. Cuman Abah di lain kali, dan untuk yang menanyakan itulah yang Abah dapat dan itulah Abah ceritakan. Aur kuning ada energi sahabat untuk jadi pegangan, dan bawang putih bisa untuk menelisir dan menjaga. Kalau yang percaya tentang perjalanan cerita ini, mungkin cuman itu yang Abah sampaikan. Bila mana kata-kata Abah ada yang menyinggung atau kurang pas, Abah minta maaf yang sebesar-besarnya, dan Abah ucapkan halul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.